Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui telah meledakkan lubang 7 inci melalui targetnya. Ular raksasa telah ditembak mati di tempat. Kura-kura lapis baja besi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. King Sui tertawa keras dan naik ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Ketika tiba waktunya matahari terbenam, King Sui beralih ke burung api dan terus dengan cepat menuju ke arah barat. Burung api terus dengan cepat membawa King Sui menuju matahari terbenam. King Sui telah menempelkan jimat daya tahan pada burung api sejak awal. Kaak! Burung api mengeluarkan teriakan saat kecepatannya dinaikkan secara signifikan. Melewati banyak gunung dan sungai di bawahnya mendekat, lalu menghilang lagi. Setelah menjadi gelap, King Sui beristirahat di puncak gunung. Dengan cara ini dia bisa melihat gerakan di sekitarnya. King Sui menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuhnya meningkat lagi. Dia tidak bisa lagi merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari energi alam dan kondisi mental yang mirip dengan pegunungan tak tergoyahkan. Yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah berurusan dengan bangkai 2 iblis besar. Mengulitinya, membuang tendon, melepaskan darah, mengeluarkan semua bahan berharga. Terutama inti dalam, yang dengan mudah merupakan bagian yang paling berharga. King Sui memulai dengan harimau besar terlebih dahulu. Tidak heran kecepatan harimau begitu cepat, itu sebenarnya dari atribut angin. King Sui mengangkat kulit harimau besar dan menyingkirkannya. Selanjutnya adalah tulang dan uratnya, namun King Sui tidak tertarik pada daging itu dan langsung membuangnya. King Sui juga menyimpan penis harimau. Ini adalah salah satu bahan yang terdaftar di salah satu resep obatnya. Setelah itu, dia membedah bangkai Raja Banteng bertanduk perak. Binatang iblis itu adalah tipe api. King Sui mengambil tulang, tendon, darah, kulit dan inti dalam. Setelah berurusan dengan semua itu, 2 hari telah berlalu. Setelah beristirahat sebentar, King Sui memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu terkait dengan busur naga merah. Dia memutuskan untuk membuat beberapa anak panah dengan tulang harimau raksasa. Atribut angin tersebut memiliki kecepatan tinggi yang tak tertandingi. King Sui pertama kali melelehkan tulang dengan api primordialnya. Tulang iblis puncak martial king lebih kuat dari beberapa logam, dan bahkan memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti atribut elemen. Selanjutnya, King Sui mulai membentuknya. 1 minggu telah berlalu, sebagian besar 1 minggu telah digunakan untuk merendam anak panah. Ada hampir 1000 anak panah. King Sui sangat puas dengan hasil tersebut. Setelah itu, King Sui mempraktikkan teknik penguatan kuno, tapak 1000 Buddha, dan pedang gelombang kelima. Dia sesekali menaiki Raja Iblis Babi Ngepet untuk berlatih penyatuannya dengan Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui sangat menantikan terobosan berikutnya pada Raja Iblis Babi Ngepet. Pada saat itu ketika dia menampilkan penyatuan dengan Raja Iblis Babi Ngepet, itu akan menjadi lebih kuat. Saat ini teknik telapak 1000 Buddha terus maju dengan tambahan 2 telapak tangan lagi. Ini sesuai harapan King Sui. Selalu bagus untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Di antara keterampilan yang dia tahu, keterampilan dengan alam terendah adalah seni pedang istana surgawi. Adapun seni teratai biru, King Sui secara misterius tercengang ketika dia bisa mengeksekusi 5 bunga teratai besar yang melayang di sisinya. Sayangnya King Sui tidak punya cara untuk bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa mengendalikan 2 bunga teratai dan dengan sedikit kesulitan dia bisa mengendalikan 3 bunga teratai. Meskipun terobosan seni teratai biru sangat lama, itu membuat King Sui cukup senang, karena dia tidak harus mengontrol bunga lotus di sisinya. Dia hanya perlu mengedarkan seni teratai biru lebih jauh lagi. Itu berpengaruh, sedikit lebih dari 20%. King Sui dengan serius menghilangkan 2 bunga teratai, hanya menyisakan 3 yang memiliki hubungan kuat dengannya.
King Sui menemukan bahwa itu masih meningkatkan pertahanan tubuh sedikit lebih dari 20%. King Sui mencoba menghilangkan satu bunga teratai lagi. Peningkatan pertahanan 20%. Ketika hanya ada satu bunga teratai yang tersisa, peningkatannya hanya 10%. Jadi bunga teratai saat ini dapat meningkatkan pertahananku. Setiap bunga teratai yang dapat ku kendalikan dengan baik dapat meningkatkan pertahananku sebesar 10%. King Sui dengan bersemangat melihat satu bunga lotus yang tersisa di sampingnya. Sekarang dia bisa menciptakan dua bunga teratai. Dua teratai bisa meningkatkan pertahanannya hingga 20%. King Sui merasa puas, tetapi sayang sekali dia tidak dapat mengendalikan 5 bunga teratai dengan baik. Jika dia dapat melakukannya, itu dapat meningkatkan pertahanannya hingga 50%. Ini adalah salah satu efek dari tingkat 5 seni teratai biru, seperti untuk yang lainnya King Sui belum menemukannya. Tetapi sekarang, King Sui memiliki tugas baru untuk diselesaikan setiap hari, untuk berlatih sampai dia mahir dengan 5 bunga teratai. King Sui menciptakan 2 bunga teratai lagi. King Sui saat ini dengan mahir mengendalikan 2 bunga lotus. Teratai yang ketiga dapat dikendalikan dengan beberapa kesulitan, mungkin karena penggunaan kekuatan yang sangat besar. Ketika King Sui mengendalikan bunga teratai tersebut, dia merasa lebih kuat. Bunga teratai memiliki ukuran sebesar kepala manusia, warnanya emas yang menyilaukan dan tampak sangat padat, mengeluarkan cahaya lembut. Setelah berlatih selama hampir 2 jam, King Sui masih belum dapat mengontrol yang ketiga. Bunga teratai mahir, dia bahkan tidak membuat banyak kemajuan, tetapi dia juga mendapatkan kendali yang lebih baik atas 2 bunga teratai pertama. Saat ini, tanpa bantuan benda luar atau tekniknya, pertahanan tubuh King Sui memiliki kekuatan 2,5 negara dan kekuatan serangnya adalah sekitar 15 juta jin. Teknik penguatan kunonya berada di siklus ke-181. King Sui berpikir tentang apa yang dikatakan leluhur tua Istana Surgawi tentang alam bela diri. Dia mengatakan selama seseorang memiliki kekuatan 10 negara, seseorang akan secara otomatis menerobos ke alam martial Sein. Namun, King Sui merasa bahwa kata-kata leluhur tua tidak akurat, karena leluhur tua mengatakan bahwa dia dapat dibantu oleh benda-benda eksternal, kecuali dia memahaminya dengan salah. Misalnya, jika dia memegang senjata ilahi, dia akan mencapai kekuatan 10 negara. Kemampuan, bukan hanya kekuatan. King Sui sepertinya telah menemukan inti masalahnya. Kemampuan 10 negara apakah hanya indikasi paling sederhana? Kekuatan 10 negara, pertahanan 10 negara, kecepatan 10 negara, intensitas 10 negara. Selanjutnya, jika dia menjadi martial Sein saat memegang senjata ilahi, apa yang terjadi jika dia melepaskannya? King Sui merasa ada banyak keraguan. King Sui merasa bahwa benda-benda eksternal tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, itu mempengaruhi bagian dalam tubuh. Begitu tubuh mencapai tingkat itu, persyaratan kekuatan tubuh akan terpenuhi, sehingga menyebabkan terobosan ke martial Sein. Namun, King Sui tidak yakin. King Sui ingat dengan jelas bahwa leluhur tua mengatakan bahwa seseorang dapat mengandalkan objek eksternal, kecuali jika seseorang mengandalkan objek eksternal itu untuk mencapai alam itu. King Sui memijat kepalanya dan berhenti berpikir lebih jauh. Setelah semua, ketika saatnya tiba, dia akan mengetahuinya dengan sendirinya. Ada ribuan cara di jalur kultivasi, tidak perlu mengucapkan kata-kata leluhur tua dan mengikatkan dirinya ke garis pemikiran itu. Dengan pikiran itu, tubuhnya rileks dalam sekejap, rasanya seperti kerangka pikirannya tenang. Tidak terasa, perjalanan King Sui sudah 1 bulan, gunung buah bunga dapat dilihat dari kejauhan, terlihat sangat mirip dengan gambar di peta, tetapi itu hanya perbatasan luar. Saat ini, King Sui sudah lebih dari 500.000 kilometer jauhnya dari Istana Surgawi. Tanpa burung api, King Sui tidak akan tahu berapa lama sebelum dia bisa tiba di tujuannya. Dia melihat gunung besar di kejauhan yang tertutup kabut tebal, puncaknya seakan menyentuh langit. Gunung Buah Bunga merupakan daerah pegunungan yang luas, karena di sana banyak terdapat pohon buah-buahan yang diberi nama Gunung Buah Bunga.
Banyak tebing yang berbahaya dan bebatuan yang berbentuk aneh. Bahkan dari kejauhan, King Sui merasa sangat bersemangat. Sejak zaman kuno, tempat terkenal sebagian besar terdiri dari pegunungan dan sungai, tempat yang baik tidak akan kekurangan gunung dan sungai. Karena tempat itu sangat besar, akan sangat sulit menemukan puncak dewi, terlebih lagi, gunung buah bunga penuh bahaya. King Sui tidak bisa menahan tawa pahit, dia hanya bisa masuk dan mencoba peruntungannya. Meskipun dia bisa melihat bayangan gunung yang samar-samar, dia masih perlu terbang sekitar 1 hari sebelum dia bisa tiba di gunung buah bunga. Dalam bulan ini, teknik penguatan kuno King Sui telah mencapai siklus ke-183 dan kekuatan tubuhnya telah meningkat 1 juta jin menjadi 17 juta jin, meningkatkan kepercayaan King Sui. Lonceng jiwa masih di level 5, menyebabkan King Sui merasa tidak senang. Bermain dengan lonceng ungu kecil, King Sui merasakan ketenangan pikiran. Guak, tiba-tiba, ada pekikan yang menusuk telinga, dan King Sui bisa merasakan burung api jelas gemetar. Untuk dapat menyebabkan burung api bergetar, itu setidaknya binatang iblis marsial King level puncak. Tapi sekarang, apa yang bisa menyebabkan burung api marsial King level 5 merasa takut? King Sui menatap kosong pada binatang terbang yang jauh, lebar sayapnya 1 kali lebih besar dari burung api, seluruh tubuhnya hitam, termasuk cakar dan mata. Gagak hitam ilahi, King Sui telah melihatnya di arsip binatang iblis. Dibandingkan dengan binatang bermutasi, itu jauh lebih kuat dan di dalam benua Green Cloud, itu mungkin puncak keberadaan di antara binatang iblis. Itu terkenal karena monster itu sangat kejam, ganas dan haus darah. Ketika melihat burung api, itu segera terbang ke arahnya bahkan tanpa berpikir. King Sui khawatir, dalam pertempuran di udara, kekuatan pertempurannya akan berkurang setengahnya. King Sui membuat burung api melarikan diri tanpa ragu-ragu dan saat terbang ke tanah, dia dengan cepat mengeluarkan lonceng jiwa. Bergegas ke raksasa gagak, dia dengan cepat mengguncang lonceng jiwa. Tring tring tring, suara menusuk yang tampaknya memiliki energi spiritual bergerak di udara saat kabut berwarna ungu terbang menuju gagak hitam ilahi. Gu. Apa yang menyebabkan King Sui terkejut adalah bahwa gagak hitam ilahi tidak jatuh seperti yang diharapkannya, sebaliknya, ia terbang menuju burung api bahkan lebih ganas. Sialan, aku lupa, gagak hitam ilahi ini memiliki energi roh yang sangat kuat, lonceng jiwa level 5 tidak berguna, itu hanya akan membuatnya menjadi lebih ganas. Sialan, aku bahkan belum pergi ke gunung buah bunga dan aku sudah menemukan sesuatu seperti ini. King Sui dengan depresi menyimpan lonceng jiwa dan dengan cepat mengeluarkan busur naga merah dan panah tulang harimau. Ki dari teknik penguatan kuno. King Sui memasukkan ki dari teknik penguatan kuno ke busur, menyebabkan busur dan tali busur menjadi lebih kaku. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan memasukkan energi alam ke panah tulang. Diamond Key, ini yang paling penting. Tubuh besar gagak hitam ilahi, tampaknya menutupi langit saat mendarat di dekat King Sui dan menyerang dia. Cakar besarnya sangat mirip dengan elang. Udara dipenuhi dengan bau binatang iblis, udara yang mengesankan menekan King Sui. Siu, King Sui membidik dada binatang iblis itu. Angin yang dikaitkan dengan panah tulang lebih kuat daripada logam, itu memiliki cahaya hijau saat menembak ke arah gagak hitam suci. Guak, tiba-tiba, kabut hitam pekat menutupi gagak hitam itu. Bang, guak, King Sui telah memegang perisai ilahi dan pedang biduk di tangannya dan dia telah menunggangi Raja Iblis babi ngepet juga. Ada teriakan burung yang sedih, mahkota hitam besar ditusuk oleh panah tulang bergetar, lalu mengepakkan sayapnya untuk terbang. Melihat darah segar di lantai, gagak hitam ini terluka. King Sui tahu mengingat jarak, reaksi gagak hitam sangat cepat, kabut hitam itu mungkin menyelamatkan hidupnya. Seandainya panah sebelumnya mengenai inti atau jantungnya, King Sui yakin bisa membunuhnya. Mungkin setelah menyadari kekuatan King Sui, binatang iblis itu memilih untuk melarikan diri. Sebelum tiba di gunung buah bunga,
dia sudah bertemu dengan Raja Gagak Hitam yang kuat. Ini menyebabkan King Sui khawatir tentang perjalanan ini. Jika itu hanya satu gagak hitam, dia tidak akan terlalu khawatir. Masalahnya ada di Gunung Buah Bunga. Binatang seperti itu sering bepergian dalam kelompok. Beberapa dari mereka bahkan kuat ke titik di mana tidak memiliki musuh di bawah tingkat Martial King. King Sui mengenakan semua baju besi dan perlengkapan tempurnya, memasukkan burung api ke dalam alam spesialnya. Dia menaiki Raja Iblis Babi Ngepet dan terus melanjutkan ke Gunung Buah Bunga. Dengan kekuatan saat ini dari burung api, terbang di udara seperti mendekati kematian, bahkan jika lonceng jiwa berguna, itu tidak akan menghentikan binatang iblis yang bergerak sebagai kawanan. Mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet di bawah pengaruh penyatuannya, dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat baik, memberinya harapan. Meskipun Gunung Buah Bunga berbahaya tanpa ada bandingannya, tidak setiap binatang iblis memiliki level yang sama dengan iblis gagak hitam sebelumnya. Hanya saja meskipun binatang iblis pada tingkat ini dapat sering terlihat, itu kebanyakan binatang iblis yang lebih lemah yang membentuk kelompok. Pintu masuk ke Gunung Buah Bunga adalah lereng bukit yang miring, panjangnya sangat melebihi lebarnya. Ada beberapa pohon buah raksasa. Setiap pohon membutuhkan 10 orang untuk dipeluk dan tingginya lebih dari 100 meter. Saat ini, musim panas, dan tergantung di setiap cabang ada banyak buah coklat yang tampak seperti kelapa. King Sui menemukan bahwa ada banyak binatang terbang kecil dan binatang iblis kecil, terlebih lagi, jumlahnya banyak. Tinggal dicelah, mungkin itu adalah aturan alam. Hewan terlemah dalam rantai makanan memiliki kemampuan reproduksi terkuat. Berjalan di sepanjang lereng miring, King Sui perlahan pindah ke bagian dalam Gunung Buah Bunga. King Sui sekarang bisa menyembunyikan kehadirannya sambil memegang senjatanya. Di tempat lain, Istana Surgawi. Puncak Gunung Batu di Istana Surgawi. Nyonya Istana Misty Hall, yang menunggangi Luan Biru, perlahan turun. Setelah suara yang dalam terdengar, leluhur tua Istana Surgawi keluar, tersenyum pada Nyonya Istana Misty Hall yang juga memiliki senyuman di wajahnya. Tidak mungkin kau datang menemuiku tanpa alasan sama sekali, itu pasti karena bocah itu lagi, ucap leluhur tua tersenyum. Leluhur tua, apa yang Anda katakan? Jawab Nyonya Istana Misty Hall tersenyum saat dia berjalan ke sisi lelaki tua itu. Dia sudah berangkat ke Gunung Buah Bunga. Ucap Nyonya Istana Misty Hall berkata pelan. Bai Gui telah kembali. Kemampuan King Sui telah tumbuh sekuat ini. 3 iblis bersaudara dari menara pedang diledakkan di depan umum sampai mati olehnya. Ucap leluhur tua sangat senang ketika dia mengatakan ini. Tapi Gunung Buah Bunga penuh dengan bahaya. Jika keberuntungan seseorang buruk, bahkan seorang Martial Saint akan jatuh. Ucap Nyonya Istana Misty Hall dengan cemas kepada leluhur tua. Ai, anak muda, kamu telah berada di Istana Surgawi selama 20 tahun dan aku tidak pernah melihatmu mengkhawatirkan siapapun. Mengapa kamu begitu khawatir tentang anak itu? Leluhur tua tertawa. Leluhur tua, apa yang kamu katakan? Nyonya Istana Misty Hall sebenarnya merasa aneh di hatinya sejak saat dia dianiaya olehnya di lautan bunga mimpi. Meskipun itu hanya mimpi, itu terasa sangat nyata. Setelah itu, bajingan itu terus menyiksanya beberapa kali setiap hari. Dia bahkan tidak bisa beristirahat dengan benar. Ini terjadi sampai dia bertemu dengannya. Itu mengejutkan bahwa dia tidak membunuhnya saat itu. Bagaimana mungkin seseorang yang kelihatannya sangat pantas memiliki pemikiran seperti itu berkali-kali dalam sehari? Tentu saja, dia tidak menyadari keberadaan alam valet jadi immortal. Sebenarnya, dia hanya memikirkannya sekali sehari. Tidak lama setelah itu, dia benar-benar merasa ada hubungan misterius antara dia dan bajingan itu. Dia hanya tidak bisa menjelaskannya. Dia bahkan sepertinya menantikannya. Ketika dia pergi untuk menyelamatkannya 2 kali terakhir, itu karena dia merasa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menyesalinya. Meskipun dia memikirkan ini, dia merasa itu tidak percaya. Dia memikirkan kembali kapan leluhur tua akan terus menggodanya. Jika dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan pemuda itu,
dia sendiri tidak akan mempercayainya. Nyonya Istana Misty Hall mengakui bahwa King Sui sangat luar biasa, dan tidak menyebalkan seperti yang dia pikirkan. Gaya percakapannya dan perilaku juga sesuai dengan keinginannya. Dia tidak sombong atau pemarah, sebaliknya dia cukup mantap. Dia juga tidak jelek, hanya saja dia terlalu mesum, terlalu berubah-ubah dalam hal cinta. Nyonya Istana Misty Hall mengguncang kepalanya dan membuang pikiran ini. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dia hari ini. Mengapa dia berpikir begitu banyak, meskipun dia sedang menunggu seseorang yang bisa kembali bersamanya. Jadi dia dapat memberitahu pria itu, orang yang dia cintai bukanlah dia. Anak muda, apa kau memikirkan ayah angkatmu lagi? Leluhur tua dengan tenang berkata, leluhur tua, kamu sudah begitu tua, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Orang tua kandungku meninggalkan saya. Keluarga angkatku berharap aku akan menikahi putra mereka. Apa yang harus aku lakukan? Nyonya Istana Misty Hall bertanya dengan nada bingung. Aku tidak tahu mengapa mereka meninggalkanmu, tapi mereka pasti punya alasan untuk melakukannya. Seharusnya, mengingat besarnya Klandi, mereka seharusnya tidak melakukan ini. Kamu tidak perlu merasa dirugikan, darah yang mengalir dalam dirimu adalah darah Klandi. Jika mereka tidak dipaksa oleh keadaan untuk meninggalkanmu, maka itu berarti mereka tidak menghargai garis keturunanmu. Dalam hal ini, mengapa begitu keras kepala tentang itu? Ayah angkatmu membesarkanmu, ada kebutuhan untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak perlu mengorbankan kebahagiaanmu. Ucap leluhur tua sudah tahu tentang situasi di balik rahasia Nyonya Misty Hall, dia hanya tidak tahu secara spesifik, seperti mengapa Klandi meninggalkannya. Bukankah aku akan membuat mereka merasa terluka jika aku melakukan itu? Ucap Nyonya Istana Misty Hall berhenti sejenak sebelum bertanya dengan tenang, tampaknya ini adalah pertanyaan penting baginya. Masalah ini bukan urusanmu, jika kamu mencoba untuk terlibat, kamu mungkin akan berakhir dalam keadaan kacau. Gadis, jika mereka benar-benar mencintaimu, maka apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan mengecewakan mereka, karena mereka tetaplah orang tuamu, biarpun mereka adalah orang tua angkatmu. Jika mereka melakukannya hanya agar kamu menikahi putra mereka, maka tidak ada perasaan untuk dibicarakan. Jika itu yang terjadi, maka itu bukan lagi masalah mengecewakan mereka. Kamu dapat memilih metode lain untuk membayarnya, ucap leluhur tua perlahan memberikan alasan. Ini membangunkan Nyonya Istana Misty Hall. Dia telah memikirkan semuanya sebelumnya, tetapi dia akhirnya kehilangan harapan. Meskipun dia tidak mempercayainya, itu adalah kebenaran, dia hanyalah alat dari Klandi dan klan Xuan. Dia adalah penghubung antara Klandi dan klan Xuan. Gadis, lupakan saja, teruslah melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Pegang pemahaman yang kuat tentang saat ini dan masa depan, hanya dengan begitu, hidupmu akan merasa indah, apakah kau mengerti? Ucap leluhur tua. Tuan tua, saya tiba-tiba merasa sangat kesepian, ucap Nyonya Istana Misty Hall, benar-benar kesepian, meskipun dia sendirian di sini di benua Greencloud, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki keluarga di suatu tempat, dengan orang-orang yang mencintainya. Namun, sekarang dia telah mengetahuinya dan menemukan bahwa dia sebenarnya sendirian. Gadis, apa menurutmu aku tidak kesepian? Leluhur tua memilih momen ini untuk tersenyum kepada Nyonya Istana Misty Hall. Kalimat ini menyebabkan perhatiannya teralihkan, seorang berusia 500 tahun lebih, bagaimana mungkin dia tidak kesepian? Ia bahkan dipaksa untuk membunuh anaknya sendiri dan cucunya tidak mengakuinya sebagai kakeknya. Manusia harus memahami masa kini, begitu itu terlewatkan, mereka tidak dapat lagi memilikinya. Ucap leluhur tua menghela nafas panjang. Tuan tua, Penatua Fei sebenarnya telah memaafkanmu sejak lama, hanya saja dia tidak bisa membuang harga dirinya. Ucap Nyonya Istana Misty Hall. Aku tahu, itulah mengapa aku memperlakukannya seolah-olah aku tidak tahu, tapi masalah di hatiku sudah selesai, ucap leluhur tua tersenyum ringan. Mengapa leluhur tua tidak menyerahkan istana surgawi ke Penatua Fei Wuji?
Nyonya Istana Aula berkabut bertanya pada leluhur tua, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Cara dia berpikir terlalu ekstrim, terlebih lagi, kemampuannya tidak mencukupi. Jawab leluhur tua tidak tampak kesal ketika dia berbicara tentang ketidakmampuan Penatua Fei Wuji. Kenyataannya, dia tampak senang karenanya. Nyonya Istana Misty Hall bisa mengetahui alasannya setelah memikirkannya. Tidak mudah untuk mengambil kursi kekuasaan, tidak akan ada kedamaian bagi orang itu, oleh karena itu, leluhur tua sedang mencari seseorang yang cocok untuk kedudukan itu. Jika Istana Surgawi aman, maka orang-orang Istana Surgawi akan aman. Di tempat lain, kakak, King Sui sudah pergi selama sebulan, dia seharusnya sudah sampai di sana sekarang. Ucap Huoyun Liuli kepada Chang Hai Mingyue, mereka sedang berjalan di sepanjang jalan berbatu di Istana Surgawi. Dia seharusnya sudah sampai, tapi gunung buah bunga terlalu berbahaya, jawab Chang Hai Mingyue menghela nafas, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi khawatir seperti ini akan membuat pria lain cemburu. King Sui telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus, membunuh para sampah itu, dengan cara itu, para sekte sampah itu tidak akan mengirim siapapun untuk mengejarnya lagi. Ucap Huoyun Liuli merasa marah setelah mendengar berita tersebut. Di tempat lain, pada saat ini, King Sui telah memasuki Gunung Buah Bunga. Setelah dia masuk, King Sui tahu mengapa tempat itu disebut Tanah Kemakmuran, surga di bumi. Ada aroma bunga dan burung berkicau di mana-mana, ada yang tak terhitung jumlahnya, jumlah buah berwarna-warni yang tergantung di pohon. Ini adalah cekungan yang sangat luas, dan dari suatu tempat di dekatnya, terdengar suara air mengalir. Sejauh ini, tidak ada binatang iblis yang besar dan ganas yang terlihat. Ketika King Sui berjalan menuju suara air yang mengalir, dia menemukan bahwa itu adalah sungai yang berkelok-kelok, ujungnya tidak dapat dilihat. Di dalam sungai selebar 50 meter itu, terdapat berbagai jenis ikan, udang, penyu dan katak. Ikan-ikan itu panjangnya setidaknya 1 kaki, dan kura-kura itu setidaknya sebesar baskom. King Sui dapat melihat bahwa sungai itu penuh dengan kehidupan, energi spiritual yang berlimpah. Dia juga tahu bahwa itulah alasan mengapa tanaman begitu subur dan binatang iblis begitu ganas. Saat ini, King Sui telah melewati tanjakan tanah tinggi. Dia melihat ada banyak punggung gunung yang saling silang, banyak di antaranya tidak ada jalan untuk dituju, banyak dari puncak gunung yang tidak dapat dilihat. Bahkan ada satu gunung yang membentang sejauh 500 km, hanya dengan cara terbang untuk bisa mencapainya. King Sui berkeliling di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet mengikuti sepanjang ngarai menuju bagian dalam hutan. Dia ingin menemukan vegetasi yang muncul di peta harta karun terlebih dahulu. King Sui selalu merasa aneh bahwa Gunung Buah Bunga begitu sunyi, dia tidak bisa memahaminya meski memikirkannya. Setelah 1 jam, King Sui berhenti, terdengar suara berlari, mirip dengan genderang perang dari depan. Dia berhenti bergerak dan menunggu. King Sui melihat sekelompok besar serigala, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka, yang tidak ada yang berlevel rendah. Ini adalah sekawanan serigala perak bertanduk satu, tingginya adalah sekitar 2 meter, dan panjangnya sekitar 4 meter. Tubuhnya seputih salju, dan giginya yang putih dan padat membuat orang merasa kedinginan. Kecepatannya cepat, tak terhitung jumlahnya. Mengingat bahwa dia berada di lembah gunung, King Sui bahkan tidak bisa memberi jalan kepada mereka, karena di belakangnya juga ada lebih dari 10.000 serigala perak bertanduk satu itu. King Sui berkeringat. Dikatakan bahwa pertempuran tersulit adalah melawan seekor harimau atau sekawanan serigala. Sepertinya hari ini dia hanya bisa mencoba untuk bergegas. King Sui sudah siap bertempur. Dalam situasi ini, busur tidak akan berguna, karena tidak akan cukup. Awu, ada serigala panjang melolong, tiba-tiba menyebabkan kecepatan kelompok meningkat bergegas menuju King Sui, menyebabkan atmosfer tampak lebih parah. Itu Raja Serigala. King Sui telah merencanakan untuk memanggil burung api, tetapi ada sekawanan gagak hitam yang mengitari mereka di udara. Sial, apa yang terjadi?
King Sui tertekan, dia menemukan dirinya terjebak di tengah dan langit diblokir oleh binatang terbang. Kekuatan serigala-serigala ini berkisar dari ahli dasar hingga puncak Martial King. Raja serigala itu pasti sangat kuat, karena dia dapat memerintahkan 100.000 serigala besar. Itu pasti tidak biasa, gumam King Sui. King Sui merasa heran dengan pemandangan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tanah dan langit. Sayangnya, dia sedang tidak mood untuk menikmati pemandangan yang luar biasa ini karena dia berada di tengah bahaya. King Sui dapat memahami mengapa gunung buah bunga dianggap berbahaya bagi makhluk hidup, terutama manusia. Dia bahkan belum mencapai bagian terdalam dari gunung, namun dia sudah terkena bahaya. King Sui mengamati serigala di sekitarnya saat mereka mendekatinya. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar kelas dasar Martial King. Ada juga sekitar 3 hingga 5 serigala perak bertanduk satu di kelas Raja Bela Diri dasar di antara kelompok. King Sui lebih khawatir tentang gagak hitam yang membumbung tinggi di langit di atasnya. Untung mereka kalah jumlah oleh serigala perak bertanduk satu, jika tidak, kelompok serigala akan berada dalam bahaya besar. Meskipun gagak hitam lebih kuat dari serigala, mereka tidak akan berani terbang sembarangan untuk menyerang serigala. Selain itu, serigala adalah hewan haus darah di alam, jadi bahkan jika gagak berhasil membunuh segelintir serigala perak bertanduk, mereka masih akan dianiaya oleh kelompok serigala perak bertanduk dalam waktu singkat. Sebenarnya, situasi antara gagak hitam dan kelompok serigala bertanduk telah mencapai titik perang skala penuh satu sama lain. Sayangnya King Sui terjebak di tengah perang mereka. Serigala berbaris dengan tertib sambil melolong keras ke arah langit. King Sui dapat merasakan kepemimpinan karismatik dari Raja Serigala yang tersembunyi di balik para pemimpin kumpulan serigala di depannya. King Sui kemudian membayangkan penampilan Raja Serigala Perak yang tak terkalahkan. Dia cukup khawatir bahwa Raja Serigala mungkin berpotensi lebih kuat daripada harimau besar yang telah dia kalahkan berdasarkan lolongan kerasnya yang keras, dan kemampuannya untuk mengambil ratusan dan ribuan serigala perak bertanduk di bawah komandonya. Tiba-tiba, King Sui bisa merasakan aura Raja Serigala. Kekuatan penindasan itu halus, tetapi dia tetap bisa merasakannya. Raungan itu semakin keras dan tajam. Dalam sekejap, kekuatan sekuat embusan angin bertiup ke arahnya. King Sui bisa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Penglihatan batin. King Sui memperhatikan area abu-abu muncul di sekitar 1/5 dari dantiannya. Dia tidak bisa mengekstrak energi dari bagian dantiannya, tidak peduli apa. King Sui mendecakkan lidahnya karena frustrasi. Itu adalah teriakan lolongan yang bisa menekan lawan manapun. Tapi dia tidak pernah mengira teknik itu akan menekan 20% dari keseluruhan kekuatannya tanpa harus berhadapan langsung dengannya. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang ditekan, tetapi kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan kemampuan penyembuhannya semuanya ditekan hingga 20% juga. Pantas saja gagak hitam raksasa itu tidak berani menyerang mereka. Penindasan kekuatan 20% bukanlah jumlah yang kecil. Kekuatan keseluruhan mereka akan menjadi tidak seimbang. King Sui mulai menunjukkan ketertarikan pada aura Raja Serigala tersebut. Dia menatap sekumpulan serigala yang berjarak sekitar 30 meter darinya dan mulai mengaktifkan teknik penguatan kuno secepat mungkin, melepaskan aura yang mengesankan. Energi alam. Dalam sekejap, area abu-abu di sekitar dantian mulai bersinar emas cemerlang. Dia senang melihat bahwa energi alamnya dapat menghancurkan aura tekanan dari Raja Serigala tersebut. King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet segera menuju ke kumpulan serigala dan mulai menggunakan teknik gajah perkasa. Boom! Duar-duar-duar! Kraak-kraak! Boom! Retakan muncul di tanah dan membentuk jurang. Batuan di sisi gunung terlepas dari getaran dan jatuh ke tanah. Beberapa serigala perak bertanduk satu yang lebih lemah terkubur di bawah bebatuan yang besar yang pecah dari puncak gunung. Sejumlah serigala perak bertanduk kejatuhan batu dari reruntuhan sampai mati. King Sui menepuk Raja Iblis Babi Ngepet,
memerintahkan untuk berlari ke arah sekelompok serigala yang berkumpul bersama di atas bukit. Langkah gajah perkasa. King Sui memasukkan sejumlah besar energi perisai ilahi dan menghantam sekelompok serigala di dekat bukit. Buom! Duar duar duar! Buom! Setelah bunyi keras terdengar, area di mana kumpulan serigala menjadi kosong. Udara dipenuhi dengan bau darah yang pekat, tangisan yang menyakitkan, dan suara-suara ratapan. Awu! Itu adalah suara lolongan keras yang familiar. Lolongan itu mengguncang sekelompok serigala, yang membuat mereka berdiri dengan tertib. Dalam sepersekian detik, serigala-serigala itu bergegas menuju ke King Sui tanpa sedikit pun takut di mata mereka. Gruaak! Raja Iblis Babi Ngepet meraung memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Langkah gajah perkasa, teriak King Sui yang masih berada di punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Bum 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 bum, dia menerobos ke arah kumpulan serigala tersebut, mengirim serigala-serigala itu menabrak masing-masing lainnya. Sekawanan serigala didorong dan dihancurkan tanpa ampun, mencabik-cabik mereka. Dengan pertahanan yang begitu tangguh, tidak ada serigala yang bisa menyentuh Raja Iblis Babi Ngepet. Selama Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan teknik gajah perkasa dengan langkah gerakannya, apapun atau siapapun yang menabrak, itu pasti akan mati. Raja Iblis Babi Ngepet seperti harimau yang berlari ke sarang domba, dia akan menghancurkan apapun sampai mati secara instan. Namun, ada serigala perak bertanduk yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu. Meskipun King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet telah membunuh cukup banyak serigala, lebih banyak serigala akan kembali dan mengisi posisi rekan mereka yang mati. King Sui merasa bahwa dia telah berlari cukup jauh, tetapi tidak ada yang berubah kecuali udara yang dipenuhi darah. Pasukan semut dapat membunuh seekor gajah, pasukan serigala dapat melakukan hal yang sama. Banyak dari serigala perak bertanduk berdiri di sana tanpa bergerak. Dibutuhkan waktu lama bagi Raja Iblis Babi Ngepet untuk membunuh mereka semua. Belum lagi Raja Serigala yang perkasa di barisan belakang. Guak, guak, sekelompok gagak hitam raksasa mengelilingi langit di sekitar serigala, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh serigala perak bertanduk di bawah. Awu, awu, serigala, bagaimanapun, berbalik ke arah gagak di langit dan mulai melolong dengan suara kerasnya. Pemangsa bisa menjadi mangsa hanya dalam hitungan detik. Pembantaian King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet menarik serigala perak bertanduk satu lainnya ke arah Raja Ngepet dan King Sui. Sekali lagi kelompok serigala mengepung King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet tanpa rasa takut dan langsung menyerang. King Sui segera memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet berlari menuju ke arah lolongan Raja Serigala. King Sui terus menebas barisan serigala yang berlari ke arahnya dengan pedang biduknya. Setelah beberapa saat, mereka semua mati. Pertahanan tangguh Raja Iblis Babi Ngepet mampu menahan gigitan dan tanduk tajam mereka. Akhirnya, King Sui bisa melihat pertigaan ambigu di jalan di depan. Tanpa banyak pertimbangan, King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepetnya bergegas langsung ke pertigaan itu. Sayangnya, ada 5 serigala berdiri di ngarai tepat di depan King Sui. 5 serigala perak bertanduk. Dia tercengang ketika melihat 5 serigala perak bertanduk di depannya. King Sui memusatkan pandangannya pada serigala perak bertanduk di tengah. Serigala itu memiliki mantel putih keperakan yang memancarkan sinar keperakan halus seperti cahaya bulan. Tanduknya sepanjang 2 meter juga memancarkan cahaya halus seperti bulan. Serigala itu panjangnya 10 meter, dan tingginya 4 meter. Tubuhnya proporsional dan kekar. Yang terpenting, ada aura raja yang kuat yang berasal dari serigala khusus ini. Ini adalah Raja Serigala Perak. King Sui sangat yakin bahwa ini adalah Raja Serigala Perak. Dia mengambil kembali pandangannya dari Raja Serigala Perak dan menempatkannya di 4 serigala perak bertanduk lainnya di sampingnya. Keempat itu tampak lebih besar dan lebih buas daripada Raja Serigala Perak. Panjangnya semua 12 meter, dan tingginya 5 meter. Namun, tidak seperti Raja Serigala Perak, mereka kekurangan aura raja di tubuh mereka.
Mantel mereka tidak memiliki kilau berkilau seperti bulu raja, dan mereka juga tidak memiliki sikap dan karisma yang mengesankan. Awu! Raja Serigala memiringkan kepalanya ke atas dan mengeluarkan teriakan tajam. Ekspresi King Sui berubah. Dia dengan cepat mengaktifkan energi alam ke tingkat maksimum untuk mengimbangi aura Raja Serigala Perak tersebut. Pada saat yang sama, 4 serigala perak bertanduk satu bergegas menuju King Sui dengan kecepatan yang mengejutkan dari ledakan angin, meninggalkan jejak bayangan mengerikan di belakang mereka. Langkah gajah perkasa. Serangan perisai ilahi. Rompi lapis baja level 7. Raja Iblis Babi Ngepet yang berada di bawah pengaruh King Sui berlari menuju 4 serigala perak bertanduk satu bergegas ke arahnya. Di bawah pengaruh teknik penyatuan dengan Raja Iblis Babi Ngepetnya, King Sui telah mencapai pertahanan yang menakutkan dengan kekuatan yang sama menakutkannya dari 9 negara, dan itu sebelum dia melengkapi rompi lapis baja level 7. Bang! Bang bang bang, King Sui berhasil memukul salah satu dari mereka, tetapi sebagai gantinya, dia dipukul oleh 3 serigala yang tersisa. Untungnya, dia tidak terluka parah karena pertahanannya yang kuat. Tampaknya keempat serigala ini memiliki pola serangan yang mirip dengan 3 iblis bersaudara dari Menara Pedang, semuanya terampil dalam membuat serangan bersama. King Sui segera mundur ke belakang, menciptakan jarak antara dia dan serigala yang tersisa. Dia melirik ke arah serigala besar yang telah dihantam ke satu sisi. Serigala itu lumpuh parah dari serangan perisai dengan kekuatan 9 negara. Kekuatan harimau besar bermata emas bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan serigala perak bertanduk satu yang telah menjaga Raja Serigala Perak selama ini. Jika dia tidak mempelajari teknik penyatuan dirinya dengan Raja Iblis Babi Ngepet sebelumnya, dia akan dihancurkan dalam beberapa menit. Meski begitu, dia masih kesulitan berurusan dengan serigala perak bertanduk satu, karena kehadiran Raja Serigala Perak yang tak terduga. Serigala memang licik. King Sui sangat fokus pada saat ini. Raja Serigala bertanduk perak pasti akan mencoba melakukan serangan diam-diam terhadapnya. Jika dia lengah sedikit, dia akan selesai. Dia merasakan keringat dingin jatuh di punggungnya. Guaak, guaak. Tiba-tiba, gagak hitam raksasa terbang ke arahnya meluncur dari langit ke bawah. Siu. Tepat pada saat ini, Raja Serigala Perak akhirnya bergerak. Raja Serigala Perak menampakkan tubuh putihnya, yang terpancar putih berkilauan. Swoosh! Raja Serigala bertanduk melompat ke langit sambil memancarkan lingkaran-lingkaran cahaya halus di sekeliling tubuhnya. Wosh! Duar! Guaak! Gagak itu mengeluarkan teriakan tajam yang menyakitkan. Ketika Raja Serigala Perak telah mendarat di tanah, gagak hitam raksasa meluncur jatuh dari langit. Bam! Gagak hitam raksasa tidak bergerak setelah roboh ke tanah. Kali ini, King Sui bisa benar-benar merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ada apa dengan kecepatan itu? Kekuatan apa itu? Raja Serigala Perak tidak menyerang King Sui, itu hanya menatap King Sui dengan mata birunya. Namun serigala yang tersisa bergegas menuju King Sui lagi. 3 set cakar, selain 3 siluet, yang menciptakan bayangan di udara, kali ini King Sui sedikit panik. Kali ini, itu tidak akan mudah karena dia melihat tubuh Raja Serigala Perak telah menegang. King Sui menyalurkan kemampuannya ke puncak mereka dan dia memegang perisai ilahi bersamanya. Pedang biduk di tangan kanannya menembus kepala serigala perak bertanduk satu yang tidak mengelak tepat waktu. Whoosh, bush, crash. King Sui dikirim terbang. King Sui memperhatikan bahwa Raja Serigala mulai bergerak lagi. Whoosh. Kecepatannya sekarang lebih cepat dari sebelumnya dan lompatannya lebih tinggi dari sebelumnya. King Sui meningkatkan dirinya dengan semua atribut tambahannya. Pada titik ini, King Sui merasa tidak berdaya, dia mungkin tidak dapat menahan pukulan berikutnya. Perlindungan keilahian, tampaknya disegel tutup, seni teratai biru, pedang gelombang kelima. Pada saat yang sama, King Sui menggunakan kekuatannya untuk melindungi organ dalamnya, mendorong kekuatannya hingga batasnya. Duar, duar, duar.
Gelombang kelima baru mencapai tingkat ketiga tetapi King Sui berhasil mengusir Ratu Serigala Perak. Itu dikirim terbang sementara pedang biduk King Sui menghantam kepala Raja Serigala Perak secara langsung. King Sui terkejut menemukan bahwa tidak ada yang terjadi pada serigala, kepala tembaga, dan ekor logam. King Sui terkejut menemukan bahwa Raja Serigala Perak benar-benar mampu menahan serangan besar-besaran. Meskipun Raja Serigala Perak hanya terkena 3 gelombang kekuatan, tetapi hasil seperti itu tidak terduga. Seluruh tubuhnya terasa seperti telah hancur. Dia terbang mundur. Aliran darah segar dimuntahkan di udara. Raja Serigala Perak benar-benar menerkam King Sui lagi. Kali ini, King Sui menahan rasa sakit yang hebat dan mengkonsumsi pil revitalisasi besarnya tanpa reservasi. Efek Great Revitalizing Pill meningkatkan statistik total sebesar 20%, meningkatkan umur 20 tahun, menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Statistik total akan berlipat ganda dalam rentang 1 jam setelah konsumsi, yang akan diikuti dengan kemampuan pengguna. Efeknya hanya akan terbatas pada 1 pil. Konsumsi tambahan hanya akan menyembuhkan luka dalam, memperpanjang durasi jam di mana statistik menjadi 2 kali lipat, kemampuan pengguna akan tetap dikurangi menjadi orang normal selama 1 bulan. Ini adalah efek yang diketahui King Sui. Dia tidak peduli seperti apa kenyataannya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada pil revitalisasi besar ini. Tepat ketika Raja Serigala Perak menyentuh tubuh King Sui, cahaya lembut perlahan muncul. Wosh! Budak emas suci yang besar muncul di belakang King Sui. Duar! King Sui sekali lagi diserang oleh Raja Serigala Perak. Kali ini, King Sui tidak mundur. Aura emas yang sangat samar menyelimuti tubuhnya. Aura emas ini menangkis serangan Raja Serigala Perak. King Sui bisa merasakan perubahan buruk di tubuhnya. Darahnya mengalir semakin cepat. Kinya dari teknik penguatan kuno juga mengayuh di sekitar tubuhnya lebih cepat dan lebih cepat. Langkah Klutmis. Bang! Dia membuat terobosan. King Sui berlari menuju Raja Serigala Perak. Pada saat itu, dia merasakan keuntungan yang telah dia dapatkan dengan terobosannya ke langkah Klutmis dari alam kebenaran. Wus wus wus. Seketika, King Sui merasa seolah-olah dia menginjak awan dan kabut. Itu luar biasa. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan gila-gilaan. King Sui tahu bahwa itu karena efek dari pil revitalisasi besar. Dikatakan hanya berlangsung selama 1 jam tapi itu sudah cukup. Dia bisa merasakan perubahan bertahap dalam keuletan dan kekuatan meridiannya. Ki dari teknik penguatan kuno berangsur-angsur terakumulasi di dantiannya dan perlahan tumbuh lebih kuat. Tubuh King Sui diisi dengan jenis kekuatan ledakan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bisa meratakan seluruh gunung dengan 1 pukulan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini bukanlah proses yang nyaman. Meskipun keseluruhan tubuhnya akan diperkuat pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba diresapi dengan sejumlah besar siantian ki. Peningkatan mendadak besar-besaran pada meridian, dantian, tulang dan organ dalamnya menciptakan rasa sakit yang tak terukur yang tampaknya bahkan mencapai jiwanya. Untungnya, itu hanya sebentar. King Sui dengan cepat membebaskan dirinya dari rasa sakit. Perasaan nyaman yang tak tertandingi terjadi. Itu adalah perasaan percaya diri dan keyakinan yang kuat pada dirinya sendiri. Statistik totalnya telah meningkat 1 kali lipat. Meskipun itu hanya statistik dasarnya, King Sui dapat merasakan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan di lebih dari 13 negara. Kecepatan dan pertahanannya juga meningkat pesat. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. King Sui tidak segera menerobos ke level Martial Saint. Menurut leluhur tua, dia akan segera memasuki alam Martial Saint. Dia tidak tahu mengapa dia tidak memiliki perasaan itu. 2 serigala perak bergegas menuju King Sui. King Sui menyalurkan ki-nya ke puncaknya dan menghentakkan kakinya sekeras mungkin. Teknik gajah perkasa. Buem. Duar 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 duar. Kraak kraak. Buem. Jurang raksasa membentang di tanah, seolah-olah tanah sedang dibelah. Pegunungan di sekitarnya runtuh. Dalam sekejap,
jurang itu dipenuhi bebatuan yang berjatuhan. Bahkan kelompok gagak hitam raksasa di udara terbang dengan panik. Tak terhitung jumlah serigala perak bertanduk terkubur dan dihancurkan dalam prosesnya. King Sui berdiri di atas jurang yang sekarang menjadi tanah datar dan menatap Raja Serigala Perak. Itu sebenarnya adalah binatang yang sempurna dengan kekuatan 10 negara. Semua aspek statistiknya berada di level 10 negara. Ini adalah binatang iblis di level puncak Martial King. Kemampuannya termasuk yang terbaik di antara semua binatang iblis puncak Martial King. Ada beberapa binatang iblis puncak Martial King yang memiliki kekuatan lebih dari 10 negara tetapi dengan kecepatan dan pertahanan yang jauh lebih rendah dari 10 negara. Sementara itu, monster di depannya ini, semua statistik di 10 negara, dapat dengan mudah mengalahkan monster lain yang memiliki kekuatan 12 negara tetapi dengan kecepatan atau pertahanan mereka di level 7 hingga 8 negara. Ada yang mengatakan bahwa monster iblis dengan statistik sempurna pasti akan mencapai level Martial Saint. Raja Serigala Perak menatap dengan waspada pada manusia yang tiba-tiba menjadi sangat kuat di depannya. Binatang iblis ini pada dasarnya licik, sepertinya telah menyadari sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. "Sialan, mau kemana kau?" teriak King Sui. Menggunakan langkah klutmisnya di alam tidak jelas yang dikombinasikan dengan kemampuannya yang saat ini tangguh, King Sui mengejar Raja Serigala Perak dengan kecepatan iblis. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan busur naga merah dan panah tulangnya. "Serigala sialan, aku hampir kehilangan nyawaku karenamu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dalam kondisi baik? Rasakan ini." King Sui menarik busur panahnya sambil mengejar. Kraak, siu, bang, awu. Raja Serigala Perak yang kuat terlempar jauh. Buak. King Sui terkejut menemukan bahwa Raja Serigala Perak hanya mengalami cedera yang sangat ringan. Tidak mau menyerah, King Sui menembaknya lagi. Kraak, siu, boom, awu, awu. Masih hanya luka ringan lagi. Luka kecil itu tidak berarti apa-apa bagi Raja Serigala Perak, tetapi dampaknya cukup untuk meledakkannya, menyebabkannya menjerit 2 kali setiap kali. Kali ini, King Sui menargetkan tembakan di area pantat Raja Serigala Perak yang megah. Siu, boom. Darah segar perlahan menetes dari lukanya, itu hanya sedikit darah tapi itu sudah cukup. King Sui menggunakan tembakan busur panahnya dan mengunci salah satu luka sebelumnya. Siu, siu, bum bum, awu. Lolongan kesakitan yang sangat keras terdengar. Raja Serigala Perak merintih sedih saat berlari. Lolongan itu akan dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Dia berbalik untuk melihat King Sui. King Sui bisa melihat mata biru yang memohon padanya. Tiba-tiba, King Sui melihat deretan puting di area perut Raja Serigala Perak. Sial, rupanya dia serigala wanita, berarti dia ratu, bukan raja. Gumam King Sui. Dia tahu bahwa itu binatang wanita yang masih menyusui dilihat dari payudaranya. King Sui tiba-tiba merasa kasihan, hatinya menjadi lembut. Baik itu manusia atau binatang iblis, mereka sama-sama memiliki hati yang lembut terhadap anaknya, dan berhak untuk membesarkan anaknya. Seberapa buas mereka masih punya cinta terhadap anak mereka. King Sui perlahan-lahan menjatuhkan busur naga merah di tangannya. Ratu Serigala Perak juga berhenti. Awu-awu. Serigala itu memberi King Sui 2 rengekan rendah. King Sui tidak tahu apa artinya. King Sui hanya melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Ratu Serigala Perak untuk pergi. King Sui juga berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu. Awu, awu. Ratu Serigala Perak memberi King Sui 2 lolongan pelan. Hah. King Sui menyadari bahwa Ratu Serigala Perak tidak pergi, sepertinya serigala itu mengikutinya. King Sui berjalan perlahan menuju serigala. Karena efek pil revitalisasi besar masih akan bertahan beberapa saat, King Sui tidak takut. Persis seperti ini, King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet melintasi pegunungan dengan cepat dengan Ratu Serigala Perak di sisinya. King Sui masih tidak mengerti mengapa Ratu Serigala Perak mengikutinya. Setidaknya, King Sui tidak khawatir untuk saat ini.
Meskipun Gunung Buah Bunga terbukti menjadi salah satu daerah paling berbahaya di benua Green Cloud, Ratu Serigala Perak di antara binatang iblis di kelasnya berada dalam pengaruh terbesar. Dia memiliki 10.000 lebih dari pengikut, dan itu sendiri sangat kuat. Saat efek pil revitalisasi besar memudar, King Sui merasa semakin berhati-hati. King Sui memandangi Ratu Serigala Perak yang berlari cepat di depannya. King Sui bahkan berpikir untuk melarikan diri atau mungkin hanya membunuhnya sekarang. Pada akhirnya, King Sui memutuskan untuk mengikuti diam-diam setelah melihat cara Ratu Serigala Perak memperlakukannya tanpa memasang pertahanan apapun terhadapnya, dan itu gonggongan lembut sebelumnya. King Sui memutuskan bahwa dalam skenario terburuk, dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal ketika efeknya memudar. Setelah dia tidak lagi dalam kondisi lemah itu, dia akan keluar dari alam. Dia masih memiliki 2 pil revitalisasi besar untuk digunakan. Dengan pemikiran itu, King Sui merasa lebih percaya diri. Ratu Serigala Perak berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Ia tahu bahwa manusia di belakangnya bisa mengejar kecepatannya. Saat ini, efek pil masih setengah jam. Sebuah sungai. Ada api di puncak gunung. Itu adalah hutan maples api yang seperti api. Bukankah ini lokasi harta karun di peta harta karun kedua? King Sui benar-benar tercengang. Dia mungkin tidak menemukan puncak dewi, tetapi dia benar-benar akan menemukan harta karun itu di peta harta karun kedua. Ratu Serigala Perak membawa King Sui langsung ke gunung yang ditutupi dengan segudang api. Mereka melintasi jurang, melewati 3 anak sungai besar dan kemudian memasuki gunung api. Hutan maple api yang lebat mengelilingi mereka, tetapi warnanya sekarang bahkan lebih cerah. Mereka melakukan perjalanan melalui lautan pohon maple api merah, melalui beberapa ngarai sampai mereka akhirnya mencapai jurang di daerah terdalam gunung. King Sui melihat beberapa serigala perak bertanduk di kejauhan. Ada serigala berukuran besar dan kecil. Ketika mereka melihat King Sui, mereka memelototinya dengan waspada. Guk-guk, Ratu Serigala Perak dengan santai menggonggong agar mereka tenang turun. Apakah ini sarang Ratu Serigala Perak? King Sui kemudian menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran itu. Serigala pada dasarnya licik, tidak mungkin itu benar-benar membawanya ke sarangnya. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa kelompok kecil serigala perak bertanduk, tetapi Ratu Serigala Perak tidak berhenti. Itu hanya berlari menuju kedalaman jurang. Ada sejumlah serigala perak bertanduk di sini, tidak kurang dari jumlah di luar. Lebih penting lagi, mereka yang ada di sini jauh lebih kuat daripada yang di luar. King Sui sekarang tahu betapa kuatnya Ratu Serigala Perak. Dia memperhitungkan bahwa di dalam Gunung Buah Bunga, tidak banyak makhluk yang bisa menandingi Ratu Serigala Perak. Dia adalah seorang ratu dengan lebih dari 10.000 pengikut dan yang lebih penting dia adalah binatang iblis yang memiliki statistik sempurna dari 10 negara di setiap statistik. Masa depannya tidak terbatas. Pemandangan pegunungan dan hutan menghilang di belakang mereka saat mereka berlari langsung ke kedalaman jurang. Tiba-tiba, Ratu Serigala Perak berhenti. King Sui sudah berhenti karena dia melihat kuil besar di depannya. Kuil itu berkilauan dengan cahaya perak samar, seolah itu milik mimpi atau fantasi. Kuil itu memiliki tinggi 10 meter, panjang 100 meter, dan lebar 100 meter. Ukurannya khas dari kuil semacam itu. Namun, aura suci dan agung yang membuatnya terasa lebih tinggi dari gunung besar di sampingnya. Tubuh bagian dalam kuil berkilau dengan kilau keperakan. Itu lembut namun memberi tekanan. Di depan kuil, ada gambar ukiran serigala bertanduk perak melolong ke langit. Itu terlihat sangat mirip dengan Ratu Serigala Perak yang berhenti di depannya. King Sui tahu mengapa Ratu Serigala Perak berhenti. Itu karena kuil putih perak juga memiliki jenis kekuatan tolak yang sama seperti gua tanpa nama tempat dia melihat patung dewa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan menahannya jauh lebih sedikit dan jaraknya juga lebih pendek. Guk-guk, Ratu Serigala menggonggong 2 kali pada King Sui setelah bergerak maju sekitar 10 meter. King Sui kaget.
Setelah dia melihat ukiran serigala di dinding, dia tidak bisa menahan pikirannya menjadi liar. Mungkinkah ini kuil yang dijaga Ratu Serigala Perak? Mengapa itu membawanya ke sini? King Sui tidak dapat menemukan jawaban atas banyak pertanyaan di benaknya. King Sui tidak berpikir bahwa dia memiliki semacam aura tirani, tetapi karena dia ada di sini, dia memutuskan untuk melihatnya. King Sui tampak ketika Ratu Serigala Perak berhenti, itu memberikan geraman rendah ke King Sui dan melihat ke kuil perak yang berkilauan. Efek dari Great Revitalizing Pill hampir habis. Dia tidak berpikir terlalu banyak, menahan tekanan besar itu, King Sui perlahan menuju ke dalam kuil. Tekanan meningkat. Untungnya, kekuatan King Sui sekarang sangat tinggi sehingga dia bisa menahan tekanan ini. Tapi King Sui agak khawatir. Dia khawatir dia tidak akan bisa keluar dari kuil hidup-hidup. King Sui bisa merasakan tekanan meningkat dengan setiap langkah. Pintu kuil sekarang hanya berjarak 5 meter tetapi King Sui merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengambil langkah maju. Krech! Ada suara keras dari tulang retak.